Pemirsa, Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar berhasil mengamankan Resbob alias AF, terduga pelaku ujaran kebencian terhadap suku Sunda, diamankan di Jawa Tengah. Pelaku kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk segera diamankan ke Mapolda Jawa Barat. Dengan dikawal ketat, pelaku ujaran kebencian Resbob alias MAF digiring anggota Diserse Siber Polda Jabar setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin malam. Pelaku diketahui membuat heboh jagat maya dan viral, diduga melakukan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Di Reserse Siber Polda Jabar, Kombes Pol Resa Ramandiansah mengatakan berhasil mengamankan pelaku di Semarang sebelum sempat berpindah-pindah ke sejumlah kota. Kita sudah melakukan pencarian mulai dari hari Jumat kemarin sejak ada pelaporan yang bersangkutan ini kebetulan berpindah-pindah kota, dari mulai Surabaya, kemudian ke Surakarta, dan terakhir kita tangkap di Semarang. Polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap 2 orang yang diduga ikut membantu pelaku hingga kabur keluar kota. Sementara pelaku terancam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pencuri raket padel di sebuah lapangan olahraga di TB Simatupang, Jakarta Selatan terungkap setelah polisi menelusuri penjualan barang curian melalui media sosial. Pelaku yang menjual raket secara online berhasil ditangkap setelah petugas menyamar sebagai pembeli. Kamera pengawas merekam seorang pria berpakaian serba hitam masuk ke area lapangan padel di kawasan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku terlihat duduk sejenak sebelum mengambil raket padel senilai 7 juta rupiah. Usai menerima laporan korban, polisi menelusuri toko penjualan online dan menemukan raket dengan ciri-ciri identik yang dijual secara online. Petugas selalu menyamar dan mengatur pertemuan dengan penjual di kawasan Pesanggerahan. Pak, sekarang raketnya di mana padelnya? Yang dijual pertama, yang ini. Setelah diperiksa, penjual mengaku sebagai pelaku pencurian dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum. Pelaku berusia 19 tahun, diketahui masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Kan kalau pelaku itu setelah melakukan pencurian barang itu biasa langsung diposting tuh. Nah, kalau kami mencari di marketplace ternyata ditemukanlah ada yang memposting raket padel yang mirip dengan raket milik korban. Setelah kami koordinasi dengan korban, yang memang benar ternyata raket yang diposting oleh pelaku ini adalah raket milik korban. Langsung kami melakukan DM kepada si terduga yang mencuri ini dan dibalas, dan kami janjianlah untuk melakukan pembelian raket tersebut. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Seorang pemuda dikeroyok 2 pemuda lainnya di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Korban tewas setelah mendapat 2 tusukan di dada dan pinggang. Terekam kamera pengawas perkelahian 2 pemuda lawan 1 gegerkan warga desa Indrasari, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Korban Muhammad Hidayat dikeroyok oleh 2 orang. Korban beberapa kali menghindar dari pelaku, meski akhirnya korban tewas akibat ditusuk oleh pelaku menggunakan senjata tajam jenis keris. Tak sampai 24 jam, 1 pelaku berhasil diringkus jajaran Polres Banjar, sedangkan 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Peran pelaku yang masih buron adalah membuat korban terjatuh saat berusaha menghindar sehingga memudahkan nyawa korban dihabisi. Motif penganiayaan karena pelaku sakit hati atas perlakuan korban yang melempar uang Rp10.000 ke wajahnya. Terjadilah penikaman sebanyak 2 kali, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian tersangka ini ada 2, inisialnya MA ada di belakang, kemudian 1 inisialnya A, DPO melarikan diri.
Meski dalam rekaman kamera pengawal terlihat ada 3 orang, namun setelah penyelidikan, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan sadis tersebut. Pemirsa, pelaku pembunuh Feni R, sales cantik yang jasadnya ditemukan tinggal tengkorak, dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga yang kesal berupaya menyerang terdakwa namun langsung diamankan. Satu, menyatakan terdakwa Ahmad Yani alias Ama terdakwa utama dalam kasus pembunuhan Feni R, sales cantik yang jenazahnya ditemukan tinggal kerangka dengan kondisi mulut terikat, dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Pihak keluarga yang kesal berupaya menyerang terdakwa, namun berhasil diamankan oleh pihak keamanan. Meski dijatuhi hukuman mati, namun kedua orang tua korban masih belum menerima putusan hakim. Ada anakku perempuan, Pak. Sebelumnya Feni dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada Februari 2025. Hingga akhirnya jenazah korban pembunuhan ini ditemukan tinggal kerangka di batas Palopo Toraja dengan kondisi mulut terikat kain. Terima kasih semua punya andil sehingga putusan ini, komisi ini bisa jatuh selamat. Itu saja. Pasca penemuan kerangka, polisi akhirnya melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku berdasarkan petunjuk sidik jari dan berbagai barang bukti milik korban. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak Aijus melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur tidaklah besar sehingga tak perlu direlokasi. Namun Pramono berjanji akan segera melakukan perbaikan pasar. Kebakaran hebat yang melanda Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur telah meluluhlantakkan sedikitnya 350 kios pedagang buah. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran tersebut tidaklah besar sehingga Pemprov Jakarta tidak akan melakukan relokasi. Meski begitu, Pramono berjanji akan memperbaiki pasar setelah proses penyelidikan selesai. Yang pertama untuk pedagangnya, karena ini bukan kebakaran besar, nanti setelah kita renovasi, yang jelas tetap akan berjualan di Ramat Jati, tidak, karena mereka juga tidak ingin untuk pindah kemana-mana. Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyebut tengah menyiapkan tempat penampungan bagi para pedagang agar aktivitas jual beli tetap bisa dilakukan. Koordinat akan kita siapkan tempat penampungan untuk dapat pedagang bisa berdagang kembali. Insya Allah 3 hari ke depan tempat penampungan pedagang ini sudah bisa dapat dipergunakan oleh para pedagang. Kebakaran terjadi di Blok C2, diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik di toko plastik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Stun Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pasca kebakaran yang melanda Pasar Induk Ramat Jati, pedagang buah mulai bersiap menjajakan barang dagangan untuk dijual esok hari. Ya, seperti inilah suasana Pasar Induk Ramat Jati pada Senin malam. Beberapa pedagang buah-buahan mulai menyiapkan barang dagangan mereka. Sementara itu pembeli sudah dapat berbelanja. Walau berdekatan dengan lokasi kebakaran, pedagang memilih berjualan di area aman. Selain pasca terbakar, garis polisi masih terpasang, tepatnya di Blok C2. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta. Selamat malam Indra, seperti apa situasi terkini di sana? Baik, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan terkait update terkini yang mana akibat terjadi kebakaran hebat yang terjadi di Pasar Ramat Jati, Jakarta Timur pada pagi hari tadi, yang mana memang ini menyisakan ruang-ruang kios-kios yang sudah hancur terbakar. Namun yang menarik Reni,
yang mana mereka harus tetap berjualan, sehingga memang ini tadi pihak daripada Pasar Kramat Jati ini membersihkan salah satu sisi daripada Blok C di kawasan Kramat Jati Jakarta Timur ini sehingga untuk nantinya ini untuk memberikan masyarakat ataupun para pedagang ini tetap berjualan. Yang mana ini kios-kios mereka yang terbakar di sisi kanan saya ini sudah hangus, namun ini ada di sisi sebelah kiri ini ada kios ataupun lokasi yang pasca terjadi kebakaran ini masih bisa dipergunakan untuk masyarakat ataupun pedagang ini harus tetap berjualan pada malam hari ini. Lantaran memang untuk terkait rata-rata korban kebakaran sendiri, ini yang sangat terdampak ini adalah pada pedagang buah-buahan, Reni dan juga pemirsa, terutama memang ini ada buah pepaya, yang mana memang mereka ini harus tetap melakukan kegiatan jual beli lantaran kalau untuk buah paya sendiri hanya berlaku 2 hari saja, sehingga memang mereka harus tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari begitu. Dan ada juga bahwa memang untuk situasi sebelah Anda bisa saksikan di belakang saya ini adalah wilayah ataupun kios yang paling terdampak akibat kebakaran hebat yang terjadi pada pagi hari tadi. Adapun juga terkait pemadam kebakaran tadi mengerahkan sebanyak 19 unit kebakaran dengan 90 personil guna untuk memadamkan area ataupun di kawasan Blok C di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur. Dan hingga saat ini para pedagang sebagian yang memiliki kios yang sudah hancur sebagian melakukan untuk memisahkan besi-besi yang bisa diselamatkan dan bernilai jual beli, dan sementara yang lainnya ini berfokus tetap melakukan kegiatan jual beli di sebelah sisi kiri saya ini agar perekonomian bagi mereka ini tetap berjalan meski pasca terjadi kebakaran hebat terjadi pagi hari tadi. Demikian Reni, kembali ke Anda. Baik Indah, terima kasih atas laporan Anda dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kelangkaan gas LPG terjadi di Banda Aceh. Warga terpaksa mengantri panjang sejak pagi demi mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Antrean mengular terlihat di sejumlah agen gas LPG di Banda Aceh. Salah satunya di Lambung Meraksa, Banda Aceh. Warga rela berdiri berjam-jam sambil membawa tabung kosong berharap bisa pulang dengan membawa gas. Kelangkaan gas LPG 12 kg ini telah berlangsung hampir sepekan. Keterbatasan pasokan membuat warga terpaksa mendatangi agen dan jaraknya hingga beberapa kilometer dari rumah mereka. Sudah berapa lama Bang antri gas? Dari hari Sabtu. Hari Jumat malam Sabtu dari sini sampai yang dipilih alhamdulillah dapat ya. Dapat. Ibu sudah berapa hari ngantri gas di sini? Dari hari Sabtu jam 6:30 hari Pak kesini. Hari Sabtu. Sampai sekarang belum dapat Ibu? Belum dapat. Ini dia adresnya. Meski tidak terdampak langsung bencana banjir bandang dan longsor, sejumlah pangkalan dan agen gas di Banda Aceh mengalami kekosongan stok gas baik untuk 3 kilo hingga 12 kg. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras kembali memicu banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah wilayah terdampak, warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ya Allah. Kadang aja hujan 2 jam. Warga merekam detik-detik terjadinya banjir bandang atau galodo yang menerjang permukiman warga saat hujan deras kembali mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di kawasan Danau Maninjau, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, banjir juga menjebol dinding sekolah SDN 14 Jorong Labuah. Hujan deras berlangsung 1,5 jam, namun debit air meningkat drastis. Sejumlah warga pun dievakuasi ke lokasi yang lebih aman karena kondisi semakin memburuk jelang malam. Banjir bandang juga terjadi di Kecamatan Palembayan. Curah hujan tinggi memicu luapan air di Kayu Pasak, Koto Alam, dan Silungkang. Warga memilih menghentikan aktivitas dan mencari tempat yang lebih aman. Sementara di Kecamatan Palupuh, hujan deras memicu longsor di ruas jalan Bukit Tinggi Pasaman, tepatnya di Paninggiran Ateh Nagari dan Limo. Kondisi tanah yang basah dan labil masih beresiko menimbulkan longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Wahyu Sikumbang di Agam, Sumatera Barat. Selamat malam Wahyu, seperti apa suasana di sana pasca banjir susulan? Silakan Wahyu. Selamat malam Reni dan pemirsa.
Saat ini saya sedang berada di pos komando di rumah dinas Bupati Agam di Lubuk Basung. Pasca kejadian banjir bandang susulan dan longsor yang terjadi Minggu sore kemarin sampai dengan Minggu malam, itu beberapa ruas jalan di kawasan Danau Maninjau itu sempat terputus. Tapi saya informasikan update data terbarunya sejak pukul 5 sore tadi, ruas jalan di seputaran Danau Maninjau yang sebelumnya terputus tadi sudah bisa dilewati. Sementara data terbaru pukul 8 tadi malam ini, jumlah pengungsi juga turun ya. Dari sebelumnya berjumlah 5.000-an, sekarang berjumlah 4.330 orang. Tapi yang terbanyak tetap di kawasan Danau Maninjau pengungsinya, yaitu di Kecamatan Tanjung Raya, itu ada sekitar 2.000 orang, dan di Palembayan itu 1.200 orang. Saat ini di samping tenda saya ini, di aula sedang digelar rapat evaluasi. Itu yang dimulai sejak pukul 8 tadi sampai saat sekarang masih berlangsung. Yang dibahas oleh Bapak Bupati Agam, Bapak Benny Warlis bersama jajaran dan BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Barat, itu termasuk dengan pengungsi ini dan kebutuhan hunian sementara atau huntara. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang hari Sabtu lalu datang ke Pariaman, ke Sumatera Barat dan ke Sumatera ini, itu bahwa percepatan hunian sementara. Sepanjang hari tadi, para petugas, ya Reni. Baik Wahyu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali Wahyu. Informasi selanjutnya, pemirsa, Danone Indonesia bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap darurat bersama mitra kemanusiaan Organisasi Konservasi Alam WWF Indonesia. Penyaluran bantuan melalui udara dilakukan bersama Lanut Suwono Medan. Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah terdampak menyebabkan sejumlah jalur distribusi terputus. Keterbatasan akses ini membuat pasokan kebutuhan dasar di banyak titik pengungsian menjadi terbatas. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Danone Indonesia bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap darurat bersama mitra kemanusiaan Organisasi Konservasi Alam WWF Indonesia. Prioritas utama adalah air mineral aman untuk dikonsumsi, beras, serta nutrisi anak yang paling dibutuhkan. Untuk menjangkau desa-desa terisolir di Bener Meriah dan Aceh Tengah, Danone Indonesia bekerja sama dengan Lanut Suwono Medan untuk melakukan airdrop atau penyaluran melalui udara. Metode ini dipilih karena banyak akses darat masih tertutup material longsor. Jadi kegiatan sore hari ini itu adalah drop logistik bantuan dari Danone berupa 200 box Avewa 1,5 liter yang akan kami salurkan ke korban bencana yang ada di Bener Meriah dan Aceh Tengah melalui posko kami WWF Indonesia di Bener Meriah. Harapannya semoga dengan bantuan kami dan kolaborasi dari Danone, harapannya bantuan ini bisa cukup untuk membantu korban bencana yang ada di 12 desa yang kami referensi, plus 1 desa yang tertimbun longsor kemarin. Pada tahap awal tanggap darurat, Danone Indonesia juga menyalurkan ribuan karton produk aqua serta produk susu anak siap minum melalui mitra lainnya. Dukungan dana tambahan juga disalurkan untuk mempercepat operasi lapangan di wilayah dengan dampak terparah. Danone Indonesia berkomitmen akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai lembaga kemanusiaan untuk memastikan bantuan tetap tepat sasaran dan respon lapangan berjalan efektif. Sebagai sahabat hidrasi masyarakat Indonesia, Aqua berkomitmen menjaga akses air mineral aman untuk dikonsumsi, terutama di saat masyarakat menghadapi situasi darurat. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas memfasilitasi ratusan investor Tiongkok untuk menanamkan modal di Indonesia. Investasi di KEK Batang diharapkan menjadi penggerak utama industri nasional di masa mendatang. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas memfasilitasi ratusan investor Tiongkok untuk menanamkan modal di Indonesia. Acara berlangsung di Industrial Areas of Waksinda, kawasan ekonomi khusus Batang, Jawa Tengah, Selasa siang 9 Desember.
Perhelatan bisnis berskala besar ini dihadiri ratusan kepala daerah, regulator, pelaku industri, serta perwakilan pemerintah. Kerjasama ini merupakan bagian dari langkah besar Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Antara para investor, itu sekitar ada 400-an investor yang datang dari Cina, dengan orang-orang kita dari pemerintah daerah yang ingin mengembangkan bisnis atau mengembangkan daerahnya dengan melakukan investasi-investasi dan membuka kesempatan misalnya di bidang pariwisata atau di bidang pertambangan dan lain sebagainya. Mari LK Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menyoroti perkembangan pesat kawasan ekonomi khusus Batang. Infrastruktur industri siap pakai, intensif fiskal, kemudahan barang masuk dan keluar, serta ketersediaan bangunan pabrik menjadi keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara. Kalau kita menjalankan diregulasi dan reformasi dengan baik, dan peran dari kawasan ekonomi khusus seperti yang kita lihat di Batang ini sangat penting untuk investor tuh kalau masuk ke kawasan ekonomi khusus kan istilahnya one stop gitu ya, dia tinggal masuk bawa perangkatnya, bahkan pabriknya udah dibangun. Jadi ini memudahkan untuk investor masuk, dan memang itu tujuan utama dari kawasan ekonomi khusus. Batang salah satu yang cukup maju di dalam hal itu. Jika pengembangan KEK Batang berjalan konsisten, Indonesia bisa menjadi kawasan industri dan manufaktur baru di ASEAN bahkan Asia. Tahun depan akan ada 20 pabrik baru yang mulai beroperasi di kawasan industri Wansinda. 在明年在我们这个40黑的这里应该会超过2万人在这里工作，所以只有招商更多的企业来，然后带来更多的就业，我们的经济会。 Ditegaskan pembangunan industri di Batang berlangsung sangat cepat, hanya 3 bulan untuk membangun satu fasilitas. Tak hanya membuka pabrik baru, investasi juga akan menciptakan ekosistem ekonomi baru yang mengubah masa depan industri di Jawa Tengah. Saya apresiasi, kita apresiasi terhadap kegiatan pada hari ini karena satu, membuka lapangan kerja, yang kedua, ini merupakan kegiatan ekonomi real ya, sangat real. Kemudian yang ketiga juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Wansinda untuk promosi ke berbagai penjuru dunia untuk mendatangkan investor ke Indonesia. Jika arus investasi terus masuk, dalam 5 tahun ke depan kawasan ini dapat menjadi titik tumbuh ekonomi nasional yang menciptakan jutaan lapangan kerja. Formas, Wansinda, dan pemerintah disebut sedang membangun landasan baru bahwa Indonesia siap naik kelas dalam perekonomian Asia. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. 16 orang termasuk 1 orang pelaku tewas dalam penembakan massal saat perayaan Yahudi di pantai Bondi, Sydney, Australia. Pelaku penembakan merupakan ayah dan anak. Kepanikan massal terjadi saat 2 orang ayah dan anak melakukan penembakan brutal di pantai Bondi, Sydney, Australia pada Minggu sore. Dalam penembakan, sedikitnya 15 orang tewas dan 29 lainnya terluka, termasuk 2 anggota polisi. 1 orang pelaku, yakni Sajid Akram, 50 tahun, tewas ditembak polisi di tempat kejadian, dan 1 lainnya, Nafid Akram, 24 tahun, dalam kondisi kritis. Sehingga korban tewas bertambah menjadi 16 orang. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengutuk penembakan massal di pantai Bondi, Sydney selama perayaan Yahudi dan sepakat memperkuat aturan kepemilikan senjata. This afternoon, there has been a devastating terrorist incident at Bondi at the Hanukkah by the Sea celebration. This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. Sementara itu, Kemenlu RI menyatakan bela sungkawa dan mengimbau WNI yang berada di Australia untuk tetap waspada dan menghindari lokasi kejadian.
Pemerintah Republik Indonesia mengutuk keras aksi kekerasan yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Australia pada 14 Desember 2025. Pemerintah Indonesia menyampaikan bela sungkawa pada seluruh keluarga dan sahabat dari para korban dan turut mendoakan kesembuhan bagi seluruh korban yang terluka. Saat ini, otoritas Australia tengah meningkatkan pengamanan. Pihak berwenang masih melakukan penyidikan terkait motif penembakan massal oleh ayah dan anak ini. Informasi lainnya, pemirsa, atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menunjukkan kelasnya sebagai lifter top dunia dengan meraih emas di SEA Games 2025 sekaligus memecahkan rekor dunia. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayus Malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Aramsari pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. กิโลกรัมครับจากประเทศอินโดนีเซียยกครั้งที่1นักกีฬาคนต่อไปหมายเลข3ครับ Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menunjukkan kelasnya sebagai lifter top dunia di SEA Games 2025. Bertanding di Chonburi, Thailand, Rizky turun pada nomor 79 kg putra. And number 4 to follow. นักกีฬาคนต่อไปหมายเลข4ครับ Rizky mencatatkan angkatan 160 kg di snatch.ประเทศอินโดนีเซียยกครั้งที่3 Lalu Rizky dengan superior berhasil mengangkat beban 205 kg di clean and jerk. Sehingga secara keseluruhan atlet berusia 22 tahun itu mengangkat 365 kg.